Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan desain sambungan baja dengan software Adiestatika. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan desain sambungan dari kolom ke rafter pada model warehouse sederhana. Dari kolom ini ke rafter ya. Nah, sekarang kita akan menambah elemen pada sambungan kita yang sebenarnya ada di situ. Jadi sambungan ini sebenarnya bukan hanya kolom ke rafter, tapi juga ada kedua balok. Ada dua balok di kedua sisi kolomnya ya. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkannya. Hanya untuk keperluan ini kita bisa masuk ke bagian project dan kita copy ya, agar yang desain lamanya tidak berubah. Jadi ini kita bisa kasih nama juga kalau mau untuk project items-nya. Contohnya ini kolom rafter misal. Ini kolom rafter balok. Seperti itu ya. Nah, ketika kita mau menambah elemen, sini kita lihat dulu untuk rafternya kita pakai WF400 ya, udah sesuai. Kemudian untuk kolomnya di sini kita pakai H300, sudah sesuai. Dan untuk baloknya, sini kita pakai WF300-150. Nah, di sini kita bisa add member. Di sebelah kanan ini kita ada member load operation, jadi kita bisa add member atau elemen di sini. Ini bisa kita ganti juga, rename gitu. Misalnya balok 1, ini kita bisa rename jadi rafter, kita rename jadi kolom, seperti itu. Untuk balok 1 sendiri, kita menggunakan WF300-150 ya. Jadi kita ini jangan edit. Jadi kalau kita lagi select sebuah elemen di sini, kita jangan edit, karena kalau kita edit, maka ya semua yang di-assign dengan penapang ini, berarti di sini kolom akan terubah juga dimensinya. Jadi kita pencet plus di kanan, add new. Kita pilih yang WF di sini, pilih shape-nya yang titik-titik 3 ini untuk melihat database. Kita masuk ke H yang Japan, karena ini penampangnya yang umum di Indonesia kita pakai juga. Kita cari yang 300-150 ya. Untuk tebal-tebal flange dan webnya ini bisa diperiksa di sini juga untuk memastikan elemen yang kita desain ini sudah tepat. Jadi ada nomor 3 nih tambahan untuk balok kita. Nah, kemudian untuk positionnya, jadi kita pengennya dia seperti yang di sini ya. Jadi satu ke kanan, satu ke kiri. Ini kita coba nol-nolin semua dulu. Nah, seperti ini kalau nol semua, kita coba putar 90, oh dia ke sana. Kalau kita min 90, dia ke sini. Nah, berarti kita ada dua ya, ada balok 1, balok 2, satu sebelah sana, satu sebelah sini. Jadi misal ini yang 90 dulu, lalu kita copy. Nah, di sini kita bisa rename balok 2 dengan sudut min 90. Nah, jadi kalau kita lihat, ini bisa kita klik transparan juga untuk biar kelihatan semuanya atau solid. Lalu kita bisa putar-putar dengan klik yang ini, rotate, atau bisa juga di ininya ya, kita putar-putar kayak di AutoCAD. Nah, jadi seperti ini sambungan kita. Nah, tinggal kita tentukan sambungannya seperti apa. Nah, di sini salah satu yang penting juga, untuk balok atau elemen-elemen baja apapun yang menumpu pada sumbu lemah kolom baja WF gitu, sumbu lemah dari Habim disarankan dirilis ya di ujungnya. Jadi kalau kita lihat diagram momennya, maka di ujung sini akan nol di pertemuannya. Jadi di situ hanya ada geser. Sedangkan kalau yang rafter dia di ujungnya ada momen karena dia tidak dirilis ya, sambungannya momen. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mau membuat sambungan momen pada pertemuan balok ke kolom baja sumbu lemah itu akan berat sekali. Jadi kita buat sambungan geser aja. Nah, untuk sambungan geser sendiri, kita bisa menggunakan yang ini, yang end plate. Ini kita copy, jadi ada end plate 2 gitu. End plate 2 ini tapi bukan rafter, tapi melainkan ke balok 1 misal. Jadi ke balok 1 sini, kita punya end plate. Nah, tapi karena kita sambungannya sambungan geser, bukan sambungan momen, jadi kita nggak perlu ada bagian bawahnya. Jadi semuanya cukup ada di dalam flange dan webnya. Jadi misalnya tebalnya juga bisa kita kurangi 10, kita nggak ada lebihnya gitu sama sekali.
Ini juga kita bisa kurangi. Bautnya misalnya diameter 16 aja dengan posisi bautnya bisa kita atur. Misal mungkin untuk sementara kita bisa samakan atau kita kurangin juga bisa ya. Kita coba dulu aja. Min 75 di situ, min 150. Di sini oke, ini min 30. Bottom layernya dihapus saja. Kalau misalnya kita nggak mau ada, jangan diisi 0, karena 0 nanti akan ada diisi, tapi dihapus, lalu enter. Seperti itu. Right layernya yang 30 juga. Nah, untuk melihat apakah sudah simetris atau belum, kita bisa klik kanan di platnya, lalu klik editor, lihat drawing. Nah, di sini kita bisa lihat penampangnya. Nanti ini salah satu yang bisa kita kasih ke drafter juga di ujungnya. Di akhir desain ya, kita kasih ke drafter agar tidak salah. Nah, ini jadi jarak-jarak bautnya sudah sesuai. Kalau misal ada yang mau digeser-geser bisa diatur juga di sini, di explode. Lalu di sini bisa diatur koordinatnya. Seperti itu ya. Nah, kalau di sini ada tulisannya lubangnya 18 mili, jadi defaultnya itu ini adalah diameter bautnya ditambah 2 mili. Kita pakai diameter 16, ininya kan 18. Kalau pakai diameter yang 20, tulisannya lubangnya 22 mili ya. Seperti yang kalau di sambungan rafternya, kita klik kanan, editor gitu, drawing, nah ini 22, karena kita pakai baut yang M20. Ini juga dimensinya bisa dilihat tidak pas ya. Saya kita mau buat dipasin 700, boleh ini diatur-atur aja supaya pas 700. Nah, kita fokus dulu ke sini. Kemudian untuk sambungan lasnya, ini kan di atasnya ini lebih. Kita mau bikin dia di sisi dalam aja. Nah, ini bisa dipilih satu-satu nih. Bisa front side, rear side gitu. Nah, kalau rear side bagian luar, berarti kita pilih yang front side, berarti dia di dalam aja. Kita mungkin ini 7 mili aja, atau bisa 6 mili ya untuk plat 10 mili. Nah, seperti ini. Oke, nah ini yang unik dari sambungan kalau di web. Jadi kalau sambungan di web lalu ada dua sisi, ini kan kita punya baut yang dikencangkan sebelah sini, maksudnya kepalanya sebelah sini, dan dikencangkan di belakangnya ya. Nah, gimana kalau di sini kita mau ada sambungan juga? Apakah kita bisa menambah saja? Jadi ini end plate-nya kita copy, lalu sekarang kita edit ini jadi dari balok 2. Nah, ini kan di sini kepala, di sini kepala juga. Nah, jadi nggak bisa ya kayak gitu. Jadi khusus untuk balok yang ada dua sisi web gitu, terhubung di dua sisi web, kita di sini tidak bisa memasukkan bautnya. Nah, jadi ini bautnya harus dikosongkan, termasuk yang EP2 dan EP3. Nah, kemudian kita bisa tambah operation di sini, add operation. Dan di sini ada tambah ada banyak hal. Nanti kita akan belajar banyak. Tapi untuk sekarang kita khusus yang kita perlukan yang ini, bolt, grid, or contact. Jadi ini sama aja kita nambah baut. Tapi baut ini bebas bisa untuk lebih dari 2 plat gitu. Kalau tadi kan hanya dari end plate ke web dari kolom yang sebelah sini, yang sebelah sana juga. Nah sekarang ini kita bisa lebih dari 2. Jadi kita kan mau ada dari end plate 2, dari EP2, lalu web kolom, lalu EP3. Berarti kita ada 3 item count. Lalu kita di sini pilih berarti dari EP2 ke EP3. Nah, untuk yang tengah-tengahnya pilihnya yang sebelah sini ya. Ini diubah dari yang sebelumnya ini adalah plate baru. Kalau yang sebelah kirinya ini berarti plate milik member. Seperti itu ya. Dari member, kita webnya kolom. Jadi udah kelihatan di sini warna-warna yang disambung akan menjadi oranye. Jadi udah bener ya. Jadi yang balok end plate-nya balok 2, webnya kolom, sama end plate-nya balok 1. Ini ya, ini. Oke, jadi ini udah benar warnanya oranye. Sekarang kita tinggal tentukan bautnya. Nah, ini bautnya defaultnya ini ada satu baut. Di posisinya di 00 kayak gini. Kalau misalnya kita nolin, dia di sini ya. Berarti kita bisa 50, lalu kita, atau mungkin nggak sampai 50 ya, 40 mungkin, atau 45. 50 nggak apa-apa. Kemudian satunya lagi kita mau seberangnya, berarti seberangnya di min 50, berarti kita kasih titik koma, min 50 gitu. Seperti ini, berarti dari 0 dia ada yang 50, ada yang ke min 50, atau ini langsung 50 dan min 100 gitu. Jadi kalau nggak ada titik komanya, berarti min 100 ini dihitung dari baut yang pertama,
Tapi kalau ada titik komanya, maka dia dihitung dari titik nolnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rows-nya, berarti kita ada yang ke atas sama yang ke bawah. Saya ke atasnya 75, dan ke bawahnya kita koma min 75, atau sama dengan kita langsung min 150 gitu. Sama aja ya, koma min 75. Seperti ini, dan jangan lupa berarti kita pilih yang M ya, yang metrik. Walaupun ini sama ya, 5/8 sama 16 mirip lah. Beda 0, sekian mili. Nah, sekarang jadi kita udah punya nih, yang di sini kepala bautnya, dan yang di belakangnya itu untuk dikencangkan. Jadi udah sesuai ya. Oke. Selanjutnya kalau sambungannya udah, berarti kita bisa masukin beban. Nah, di sini bakal karena sebelumnya kita udah input beban dari rafter ya, di sini bakal udah ada. Selanjutnya kita masukin beban dari baloknya. Jadi kita bisa select aja dulu semua baloknya ya. Select semua baloknya. Lalu kita show table untuk combination-nya yang envelope. Buka elemen versus yang beam. Lalu kita ambil langsung gesernya. Mungkin kalau teman-teman lihat di sini momennya bakal ada ya nilainya positif. Tapi ini adalah momen di tengah bentang. Jadi nggak perlu diambil. Karena kita udah tahu balok-balok kita dirilis. Berarti momen di ujung-ujungnya 0. Jadi yang ada di ujung ini geser. Jadi bisa dilihat kalau yang gesernya paling besar itu momennya pasti 0. Kita lihat yang maksimum dan minimumnya nilainya biasanya sama ya. Jadi kita ambil salah satu aja. Kalau misalnya nilainya beda, nggak apa-apa, ambil yang absolutnya terbesar. Jadi ini kita copy, lalu kita masuk ke load effect. Ini kita masukin negatif untuk arah ke bawah ya, karena bebannya arahnya ke bawah. Karena kalau kayak gaya geser, sebenarnya untuk gaya dalamnya sendiri positif negatif nggak ngaruh, tapi untuk sambungan dia ngaruh ya, untuk arah bebannya. Ini arah bebannya ke bawah karena gravitasi. Dan ini juga kita ambil sama aja untuk kedua sisi. Kayak gitu ya. Kenapa sama? Kalau misalnya kita lihat di salah satu ininya gitu ya. Kita mau lihat gaya dalamnya untuk shear. Jadi kalau misalnya kita di sini kita lihat di ujung satunya misalnya 8,7413, kita lihat di sini sisi kirinya 8,7519. Ya beda-beda sedikit lah karena resultannya akan sama meskipun karena dia nggak sama persis karena ada elemen-elemen lain aja tapi kurang lebih bakal mirip gitu ya. Jadi kita dan itu elemen yang sama jadi nggak apa-apa. Kita masukin aja yang terbesar supaya kita tahu kapasitas bautnya gitu, cukup atau enggak. Kalau udah selesai, kita bisa run, calculate. Oke, nah dari sini bisa kelihatan uh, bolts-nya ini 82,9%, welds-nya 75,7%, di bawah 100% ya, berarti ini sambungannya udah oke. Nah, bisa dilihat juga sebenarnya di sini untuk sambungan yang baru kita buat, yang dari balok ini abu-abu, artinya dia kecil sebenarnya di bawah 50% khusus untuk yang bagian sini, cuman nggak apa-apa, ini kan udah sedikit ya, 4 baut ini minimum lah untuk balok seperti ini, sambungan geser, jadi sudah nggak masalah. Mau coba dikecilin juga boleh, misal kita mau kecilin, diameter 16 terlalu besar, mau pakai yang 12 boleh, kita pakai 12, kita coba. Lalu untuk sambungannya misal kita kecilin lagi ya, platnya misalnya cuma pakai 8 mili, lasnya 5 gitu. Kita coba kecilin biar dapat yang optimum. Nah, itu oke juga ya, masih kebu. Karena kebetulan emang kalau sambungan geser balok seperti ini, kebetulan untuk struktur seperti ini dia kecil, jadi emang butuh sambungannya kecil. Jadi udah cukup. Yang seperti ini sama kayak yang sebelumnya, kita bisa lihat untuk strain-nya, untuk tegangannya, distribusi tegangannya, kemudian untuk gaya pada bolts-nya gitu, kita bisa lihat. Kemudian meshing dan deform shape-nya juga kita bisa lihat. Ya, jadi seperti itu untuk desain sambungan balok, kolom, dan rafter. Jadi di sini kita udah belajar
gimana kita nambahin elemen dan sambungan pada sebuah sambungan ya, sebuah sistem sambungan yang dia nggak hanya dua elemen di situ, ada lebih dari dua elemen, dan pada kenyataannya dia seperti ini, maka semuanya harus dimodelkan di satu model bersamaan. Nah, ini keuntungan kita bisa pakai software radiostatika. Pada video berikutnya kita akan belajar untuk mendesain sambungan nanti di puncak rafternya ya. Jadi dia ada dari rafter ke rafter, gimana kita buat sambungannya. Begitu pula dengan base plate kolom. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.